Oke guys, kayaknya market hari ini minus 7.200 sebenarnya normal aja ya. Karena kalau kita lihat 1,5 bulan terakhir kan market sebenarnya rally dari 6850 ya, setelah Januari November tuh cenderung stagnan gitu kan. Nah akhirnya di Desember baru bisa rebound ke 73an, bahkan all time high kan. Dan mulai koreksi 2 hari sampai ke 72 ya. Sebenarnya sih mungkin titik poinnya koreksi wajar tuh masih sampai 7050, 7150 gitu kan. Nah, apa yang sebenarnya menarik gitu kalau gue lihat tadi ya di Bloomberg konsensus itu kan rata-rata untuk tahun depan IHSG lumayan bullish tuh, analis itu kan mostly targetin konsensus itu di sekitar 7.770-an lah untuk IHSG. Ada yang confidence ya gitu sampai bahkan targetnya 82, 84 ya kan rata-rata, tapi di 78 lah kalau Trimegah sendiri juga targetin 78. Tapi sebenarnya yang menarik mungkin gue lebih mau ini ya, kita coba tracking gitu sebenarnya angka 7.778 ini possible nggak sih untuk di achieve gitu tahun 2024 ini gitu kan. Nah kalau kita sekilas lihat performa di 2023 sendiri nih, kalau kita lihat sektor apa sih sebenarnya ngedrive kenaikan IHSG gitu ya. Balik lagi, sektor yang paling perform itu kan sebenarnya infrastructure. Kelihatannya dia naik 80%. Nah, tapi 80% ini kan bias ya, karena di dalamnya ada brand yang market cap-nya itu udah sempat bahkan 1000T gitu kan, melebihi BCA gitu. Dia menjadi market cap terbesar di IHSG kemarin itu kan. Nah, kalau misalnya kita exclude brand itu dari sektor infrastructure, sebenarnya kita bisa lihat performanya sektor infrastructure ini kurang lebih 6,2% gitu. Nah, sebenarnya ini masih kalah dari kenaikan sektor basic materials yang 7,5% gitu. Financial sendiri perform 3,1% gitu kan. Meanwhile consumer non-cycle 0,8, baru di bawah itu minus ya. Minus paling gede itu mungkin kita lihat dua yang terbawah itu healthcare gitu ya. Minusnya itu 12% dan teknologi itu minusnya 14% gitu kan. Nah, ini kan balik lagi IHSG perform 6% gitu di tahun 2023. Jadi kita sih sebenarnya ada orang yang punya teorinya terbalik gitu ya. Kalau misalnya yang udah paling koreksi dalam punya chance untuk rebound kan gitu. Yang sudah naik banyak punya chance untuk koreksi. Sebenarnya itu wajar aja gitu, dari dulu pakemnya sebenarnya seperti itu kan. Makanya mungkin oke lah hari ini brand turun gitu kan. Wajar nggak wajar ya technical ya, kita harus tetap lihat gitu, karena fundamentalnya kan agak susah di track gitu ya. Nah, satu turun grupnya itu juga semua ikut turun gitu kan. Jadi akhirnya kelihatannya IHSG koreksinya dalam hari ini sebenarnya, tapi foreignnya sendiri mungkin udah banyak yang bahas juga masih inflow kok 2 hari terakhir gitu kan. Di saham-saham tersebut juga sebenarnya masih inflow gitu untuk foreignnya gitu, lebih ke lokalnya yang jualan gitu kan. Nah, kalau kita lihat di 2023 kemarin, sebenarnya tadi ya kalau punya teori yang paling naik banyak pasti ada koreksi, yang turun banyak pasti ada waktunya rebound gitu kan. Kita coba lihat dari kita mengurutin sih top 10-nya gitu lah, yang mana sih saham-saham yang memberi kontribusi paling besar gitu terhadap kenaikan IHSG, dan mana yang sebenarnya bikin IHSG turun gitu kan, kontribusi secara relatif gitu ya, nominalnya ke IHSG. Kita lihat udah pasti ketebak gitu kan, kalau misalnya top positive contributor ke IHSG itu nomor 1 ada brand ya. Dia kenaikannya itu dia kontribusi plus 251 poin terhadap kenaikan IHSG gitu, sampai akhirnya IHSG bisa 7.300-an. Walaupun year to date sendiri dia sebenarnya naik 800%. Ini kita lihat terhadap market cap-nya ya. BRI top kontributor, dia nyumbang 131 poin untuk IHSG. Mandiri 127 poin. Aman termasuk yang 119 poin. TPIA 85 poin ini di bulan-bulan terakhir nih ya. BCA sendiri sebenarnya cuma kontribut 75 poin gitu terhadap kenaikan IHSG. Baru nanti ada Cuan, Telkom, Barito, nah BNI. Jadi sebenarnya grup
Barito ya kontributornya cukup besar ya in total terhadap kenaikan IHSG tadi. Nah kalau misalnya top negatif kontributor nih, saham-saham apa aja nih ya yang menyumbang atau berkontribusi terhadap penurunan IHSG, kita bisa lihat sebenarnya ada satu yang mungkin akhir-akhir ini udah jarang terlihat, yaitu BEPS ya. Dia kontribusinya minus 49 poin untuk IHSG karena dia sempat ya gede kan market capnya juga, turunnya 90%-an, makanya in nominal tuh lumayan berasa tuh kontribusinya ke IHSG gitu kan. Terus Merdeka itu juga minus 40 poin tuh. Adaro minus 34 poin, Bumi minus 25 poin, Bayan minus 22 poin, Kalbe Pharma minus 21, MTEK minus 17 poin, MBMA minus 17 poin. Nah, yang kontribusi paling banyak ini dan secara year to date negatifnya mungkin udah di atas 30%. Nah, mungkin menarik gitu kan. Misalnya contoh kayak Merdeka. Dia udah turun 34%-an, 30%-an lah ya. Sempet kan di 4.000-an something kemarin naik 28-an, 29 terus turun lagi 25 kan. Nah, apakah itu menarik gitu untuk awal early dia rebound? Nah, apalagi dia termasuk LQ45 yang one of the cheapest kan. Nah, itu mungkin teman-teman nanti liatin makronya, harga nikelnya, terus perkembangan dia punya bottom line, karena revenue-nya sebenarnya masih growth aja gitu kan. Apakah itu menarik MDKA? Kemudian ada RO-nya juga, walaupun adjustment normalize harga batubara itu ngaruh ya terhadap dia punya revenue, tapi kan in total dengan harga yang udah terkoreksi, apakah itu menarik? Bumi, of course ini sama Bayan itu masih di ini ya energi ya, tapi Bayan mungkin secara year to date minusnya cuma 2%, nggak terlalu banyak lah. Kalbe Pharma minus 20%-an. Nah, apakah ini sebenarnya menarik juga? Mungkin bagi yang konservatif tuh cari-cari consumer goods mana yang murah. Nah, apalagi belakangan kan COVID gitu, musim dingin, apakah batuk pilek makin merajalela? Could be ada chance di model-model Kalbe Pharma. Teknologi MTEK minus 40%-an. Nah, ini juga ya relate ke penurunan suku bunga. Jadi if itu temanya kan, jadi kita ada dua tema sebenarnya untuk tahun 2024 ya. Pertama, sure, yaitu penurunan suku bunga, impact-nya ke yang sensitivity terhadap suku bunga. Misalnya bisa jadi properti, otomotif, financial, termasuk yang banking dan multi finance gitu kan. Itu dapat positive impact gitu kan. Yang kedua ya balik lagi ke bottom up analysis ya, mana yang mungkin punya story gitu kan, punya M&A plan gitu, mana yang akan kejadian dan berkontribusi positif itu bagi company itu. Nah, dua itu yang tetap harus dilihat gitu kan. Jadi temanya tetap masih di sana so far gitu kan. Properti udah mulai jalan gitu ya, terutama yang maksudnya selama ini masih belum dilirik kan, kayak Ciputra, Sumarekon, BSTE, itu dulu lah. Kalau misalnya saham yang favorit mungkin teman-teman juga Pani ya, oke, dia kan udah sempat rally duluan. Nah, itu lebih ke bottom up sentimennya dibanding makronya gitu kan. Jadi ya mulai kita lihat properti itu bisa dilirik gitu ya. Kalau misalnya kita lihat earning sendiri 2024, kalau misalnya banyak yang targetin IHSG di atas, itu ya harus dilihat kalau misalnya per sektornya sebenarnya mana sih yang punya potensi earning growth paling besar di 2024. Nah, ada beberapa kalau misalnya gue urutin gitu ya, yang paling besar itu mungkin lebih ke salah satunya poultry. Properti yang pertama ada earning growth, net profitnya itu prediksi naik 29%, poultry naik 25%, hospital itu naik 19%, infrastructure naik 16%, building material naik 13%, banking naik 12%, banking biasa ya double digit growth itu quite good kalau di sektor itu. Nah, baru ke consumer discretionary, consumer staples,
Yang paling jelek mungkin mining karena earning growth-nya diprediksi masih minus 7%. Nah, tadi itu sektor-sektor berarti balik lagi apakah properti, poultry, hospital itu bisa berkontribusi terhadap sektornya gitu kan, dan akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan IHSG gitu. Jadi sampai ini juga prediksinya sih 2024-2025 masih quite good gitu, ada pertumbuhan rata-rata sih masih cenderung bertumbuh ya, seperti kayak properti itu kalau misalnya tahun depan diprediksi naik 29%, tahun berikutnya naik 12%, masih double digit seperti itu. Jadi salah satu yang kita top highlight dulu ya properti itu gitu. Ada sentimen makronya, terus ada bottom line-nya juga diprediksi masih growth gitu. Jadi kalau sektor poultry tahun ini diprediksi net profit-nya masih ada earning 25% naik, growth-nya tahun depan ya ada prediksi 26%. Seperti itu. Jadi sektor itu masih bisa kontribusi untuk kenaikan IHSG, walaupun ya balik lagi ya kalau properti misalnya market cap-nya nggak terlalu besar kan ya nanti nominalnya kenaikan terhadap IHSG-nya nggak terlalu besar gitu kan. Nah sekarang kita coba compare juga kalau dibandingkan dengan valuation global, IHSG itu sebenarnya sekarang quite cheap atau enggak gitu kan, sehingga potensi kenaikan 2024 tuh gede atau enggak. Indonesia sebenarnya mungkin balik ke PE 13-14 gitu ya untuk tahun 2024-2025 gitu. Posisinya masih sana ya, mungkin ini termasuk murah historical IHSG itu sendiri, karena biasa kan bisa di angka 15-16. Dibandingkan dengan India, mungkin India malah udah lumayan mahal tuh, karena biasa Indonesia kan suka dibandingin sama India ya. India sendiri sekarang PE-nya 2024 diprediksi sekitar 22, 2025 19 gitu kan. Tetap lebih mahal daripada IHSG. Taiwan sekitar 15 gitu kan tahun ini. Cuman ada beberapa yang sebenarnya Amerika sendiri mahal ya. Tahun ini diprediksi PE sekitar 20, tahun berikutnya lagi 18 gitu. Yang Eropa 13-an mungkin mirip sama Indonesia. Yang agak murah tuh sebenarnya kayak mungkin beberapa opsi foreign gitu untuk masuk ke emerging market tuh kayak Brazil masih diprediksi PE-nya tuh 2024 sekitar 8, tahun berikutnya 7,6 gitu kan. PBV-nya juga sekitar 1,2 1,1, ROE-nya itu 15%-an. Nah kalau kita compare sama IHSG yang PBV-nya 2,1 2 gitu kan, ROE-nya mirip 15%-an. Nah Indonesia PE-nya 13-an, berarti kan sebenarnya kayak kalau kita jadi global investor foreign ya kita mungkin akan memilih Brazil misalnya, ya kan, kalau kita hitung matematis gitulah ya. Nah Brazil itu salah satu yang lebih cheap dibandingkan Indonesia. Kemudian South Africa slightly lebih murah daripada Indonesia, PE dia masih 9,6, tahun 2025 8 prediksinya di sekitar situ. PBV-nya 1,5 1,3 ya kan. Sama-sama ROE-nya sekitar 14-15%. Jadi itu termasuk salah satu yang quite cheap. Nah, jadi walaupun IHSG bisa ada growth, tapi ada kompetitornya gitu in global target untuk foreign investor gitu kan. Kita harus paham itu juga. Nah, kemudian secara kepemilikan saat ini kita mau lihat sebenarnya foreign itu ya kita lihat kayak insurance, mutual fund atau pension fund gitu kan. Dari foreign itu sebenarnya dia ada pertumbuhan di sektor apa sih? Mungkin lately dalam kita lihat 3 bulan terakhir ya, Oktober, November, Desember gitu kan. Kita lihat sebenarnya banyak masuk itu adalah di sektor keuangan, finance for sure gitu kan. Insurance masuk di bulan Desember itu ada pertumbuhan tuh. Foreign insurance masuk di sektor banking selama bulan Oktober. Nah itu kelihatan ada pertumbuhan. Foreign mutual fund malah udah masuk di November, Desember gitu kan. Pension fund foreign udah masuk di sektor banking.
November Desember gitu. Salah satu yang di-highlight sektor keuangan. Kemudian infrastructure ya, kelihatan ada foreign mutual fund masuk tuh. Pension fund foreign baru masuk lah belakangan. Nah kemudian kalau dicermati lagi energy tapi lebih ke individual foreign ya yang masuk di belakang akhir-akhir inilah November Desember. Di situ itu sektor-sektor yang kelihatan dapat inflow juga dari real foreign gitu ya. Karena kan udah pasti mutual fund atau insurance atau pension fund foreign yaitu real foreign gitu. Jadi itu posisinya memang kita masih strongly kelihatan sektor banking yang pastinya jadi pilihan dari foreign 1 bulan 2 bulan terakhir gitu kan. Cuman yang memiliki prospek pertumbuhan paling besar itu kita lihat kelihatannya itu properti menarik. Walaupun ya balik lagi ya properti itu belum banyak foreign sebenarnya kan. Foreign mungkin porsinya cukup besar di Ciputra ya. Baru yang emiten lainnya menyusul gitu kan. Itu menjadi menarik gitu. Nah, hal-hal itu yang kita lihat dengan pertumbuhan tadi ya banking itu MSCI Primadona kan punya potensi naik 12% earning growth-nya di tahun depan. Properti yang mungkin kelihatan tuh 20%-an ya. Jadi apakah sektor itu berpeluang untuk mendongkrak IHSG? Banking for sure karena dia punya market cap tuh sekarang 32-35% gitu terhadap IHSG. Jadinya itu tetap ngaruh gitu ya terhadap kenaikan IHSG gitu. So teman-teman bisa consider sendiri lihat inflow-nya asing gitu banyak di sektor banking atau non banking. Kalau di banking berarti kita balik ke era konvensional kan yang dimana drivernya adalah saham-saham yang free float-nya normal, lumayan besar. Bukan yang free float tipis tapi market cap gede. Nah sehingga itu yang kejadian 3 bulan kemarin itu gitu kan. Akhirnya koreksi dan kenaikannya juga agak ya mungkin nggak stable gitu ya. Kalau ada yang nanya apa nice ya, nice very nice. Ya barang-barang IPO mungkin beberapa kan yang kita lihat kenaikannya memang ada yang short term 2-3 hari yaitu bisa jadi opsi lah gitu ya. Dan karena memang dia kan udah ada strategic buyer juga, Korea mau masuk situ ya. Begitu kira-kira overview marketnya. Jadi sebenarnya mungkin sampai Januari awal ada koreksi dikit fine, nanti Maret ada koreksi dikit fine gitu kan. Tapi setelah itu hopefully marketnya juga bisa bagus lagi ya. Apalagi kalau memang nanti let's say Q3 gitu mulai beneran turun suku bunga gitu. Kalau misalnya The Fed mulai turun suku bunga, historical memang di Amerika justru agak koreksi karena 1,5 tahun berikutnya kan orang khawatir memang kejadian resesi di sana. Tapi sebenarnya itu dampak secara nggak langsungnya itu mendatangkan inflow ke emerging market tadi ya. Pilihannya mungkin kan tadi ada di Indonesia, Brazil gitu kan. Malah termasuk mungkin South Africa gitu, tinggal porsinya yang diatur dan itu bawa dampak positif ya ke Indonesia. As long juga Indonesia komoditinya mungkin tidak terlalu tidak terlalu turun yang gila-gilaan gitu ya. Penurunannya juga masih hopefully minyak misalnya stabil di berapa 70 gitu kan sampai 80. Coal juga mungkin masih di 100-120 gitu. Cadangan devisa kita kan kemarin juga naik karena ada tarikan pinjaman salah satunya, tapi itu membuat USD-nya lebih stabil gitu kan. Ya secara otomotif ini banyak yang nanya otomotif ya. Otomotif itu penjualan mobil itu kan kurang lebih mungkin almost 1 juta unit di tahun ini gitu ya sampai full report Desembernya agak
Hampir capai target lah 1.050.000 kan kurang lebih, dan itu sebenarnya udah mulai intact tuh mulai ke masa pre-pandemi gitu ya, hampir 1,1 juta, which is itu quite good. Tapi untuk otomotif motor sendiri gitu, target awalnya kan di 2023 ini sekitar 5,2 juta, which is lebih tinggi daripada pas pandemi kemarin kan, yang penjualannya sempat 3 juta 4 juta unit. Nah ternyata kan sempat dua kali ya, kalau nggak salah direvisi naik sampai 6,2 juta. Ternyata sampai tutup tahun otomotif masih naik juga tuh, tembus 6,25 juta. Jadi sebenarnya motor itu udah kelihatan cukup bagus demand-nya. Motor konvensional, kalau motor listrik sih sekitar 11 ribuan doang lah yang akhirnya klaim gitu kan untuk subsidi. Sebenarnya masih jauh di bawah target kalau untuk motor listrik yang targetnya tadinya maunya 200.000 gitu. Mobil mulai pulih, terlepas dari kemarin Toyota Astra, sehingga dengannya gitu, murah nggak dengan berita ya dia ada ini kan kecurangan di Daihatsu motornya, tapi sebenarnya kontribusinya kalau di breakdown itu kan in total revenue cuman 2%-an gitu ya, terhadap total revenue Astra dari Daihatsu. Jadi sebenarnya impactnya agak kecil. Untuk kalau kita yakin memang sektor otomotif ini kan sekarang kontribusinya sekitar 45-an something lah terhadap total revenue Astra ya. Jadi mostly sekarang 50% lebih itu udah di drive dari energinya, UT-nya gitu kan. Memang harus dibilang sebenarnya Astra menarik gitu dengan penurunan yang signifikan. Ya kalau kita misalnya membeli holding company gitu lah ya, Astra looks interesting gitu di posisi sekarang ya. Gitu. Kalau Inco balik lagi ya, Inco sama-sama nikel mungkin lebih baik liatin MDKA-nya, lebih menarik. Inco kan masih yang device-nya itu masih berjalan gitu ya. Mid cap banks gimana? Kalau mid cap banks balik lagi ya, kita kan percaya bahwa big four banks ini udah jalan, jadi sebenarnya ada waktunya untuk small mid cap banks itu bergerak gitu. Pastinya juga pemerintah mau seperti ini kan, dia mendorong untuk ayo perusahaan-perusahaan bank besar ini salurin dong kreditnya gitu kan, ayo kucurin buat UKM gitu untuk supaya mereka terbantu, ekonomi jalan dan lain-lain, ayo kontribusi gitu kan. Nah kalau memang dia punya LDR-nya udah sampai mendekati 100% di push, sebenarnya kan ada opportunity untuk di second inilah bank buku 2-nya, bank buku 1-nya nanti untuk mulai gerak gitu kan. Jadi sebenarnya ada potensi juga secara di situ, tapi memang harus nunggu dulu bahwa big four bank ini kayak LDR-nya udah naik gitu misalnya. Itu yang secara fundamentalnya harus dilihat sih. Terlepas dari biasanya udah over value jadi orang cari second linernya. Nah itu ada sentimen kayak gitu juga, tapi perlu dipilah-pilah nih mana yang sebenarnya NIM-nya cukup terjaga, NPL-nya cukup terjaga gitu, jangan yang terlalu ngasal gitu kan. Gitu. Apalagi ya market beberapa ya kayaknya kalau misalnya tadi tanya yang barang-barang brand related, kalau misalnya satu kali arah terus hari kedua masih swing low, sebenarnya kan menarik ya untuk mulai tampung bertahap gitu. Biasanya ada technical rebound. Kalau Telkom ya masih so-so aja sih, belum dilihat lagi ya. Teman-teman pada pantau apa lagi tuh ya? Pani ya sebenarnya kebiasaannya gitu ya, kalau 45, 44 gitu sih quite cheap gitu ya, untuk beli aja, swing gitu, hold beberapa saat gitu, biasanya dia ada momen rebound lagi ke 48. Barang-barang yang swingnya cukup lebar gitu ya pasti harus dijaga kan, lu mungkin entry 2 atau 3 kali lah diatur gitu kan.
Sektor komponen otomotif yang menarik, technically ya, kemarin kita bahas tuh Dharma ya salah satunya ya. Nah itu tokohan jawab tuh Dharma ya. Merdeka ya kita lihat di atas 2425 tuh bisa akumulasi gitu ya. Selama masih di sana kan dia sebenarnya masih bikin kemarin tembus 28 tuh lumayan oke sebenarnya, karena itu sempat jadi support kuat sebelumnya. Nah jadi kayak ya as long dia masih bentuk higher high higher low, sebenarnya dia kelihatan mulai intact tuh, mulai naik. Gajah tunggal nggak liatin pundaknya sih, tapi mungkin kan biasanya dari ini ya course gitu ngaruh juga ke dia. Sumarekon Penguan ya tadi ya salah satu pilihan menarik sektor properti sebenarnya. Penguan itu lebih ke recurring income. Mungkin recurring income dia selama ini udah jalan aja, mall kan udah normal. Nah yang orang lebih liatin kan residensial rumah tapak tuh ternyata strong gitu revenue-nya kan. Jadi sebenarnya untuk kayak Ciputra gitu ya tadi pilihannya Sumarekon itu lebih menarik sih. Hoki ya technically aja ya. Fundamentalnya kayaknya belum ada perubahan lagi tuh. Antara BTN, NISP lebih pilih mana? Nah kalau NISP mau lihat research komplitnya kita cover juga kan ada, bisa dilihat diterima gitu ya. Itu TP kita 1500 untuk NISP ya. Jadi dia punya peluang tuh, since dia akuisisi nanti Commonwealth, harusnya dia punya DPK lumayan. Jadi dia bisa salurin kredit lebih banyak. Berarti kan dia punya potensi dapat NIM gitu lah ya, dapat margin gitu kan. Kalau BTN lebih ke proxy property juga sih tadi. Propertinya jalan ya, baru dia sebenarnya oke gitu. Tapi dua itu kita pantau sih. MIDI ya, lihat teknikal ya. Sebenarnya ada potensi gitu, tapi ya kita lihat teknikalnya aja dulu. Technical bisa loh lihat di chartnya terima gitu, dia muncul support resist. Barito ya kita lihat dulu ya, kalau besok ya mungkin bisa swing low gitu, bisa masuk kan. BRMS belum dilihat lagi sih, apa ya goldnya ya. Bumi mungkin ya kalau mau spek kelihatan menarik gitu kan. Bumi jalan mungkin nextnya Dewa ngekor ya kan. Ya BRMS sih technically aja ya, agak di bottom. Support 168, resist 177, kalau bisa break 182, nah itu bagus. Baru dia naik lagi kan. Volume masih kecil-kecil aja. ADMR biasa peluang untuk ini ya, masuk LQ45 ya di pertengahan Januari. ADMR dekat-dekat support 12.5an ya. Ya itu harus dipantau sih, kalau turun dari itu agak jelek. Arto ini punya barang kali ya. Atau mungkin salah satu yang tadi balik lagi banks ini kan satu yang dapat sentimen positif ya untuk 2024 diperkirakan. Arto ini ya juga masih 29an support ya, sempat top sekarang ya targetnya masih testing 3536 nya itulah. Ya sempat di sana kan jadi resistnya. Saham Oki udah mulai naik, digoreng retail kah? Retail yang goreng siapa ya? Ya ini masih berita-berita tentang harga eceran tertinggi gitu kan. Kalau dia punya yang beras premium itu kan marginnya lebih tebal gitu kan. Kemarin harga beras naik, El Nino. Nah terus apalagi produk dia baru yang healthy food gitu ya, di apa namanya lupa lagi. Nah kalau produk sehatnya itu dia bisa kontribusinya mulai gede gitu. Terakhir kan mungkin sebulan ada berapa revenue 2 atau 3 M gitu ya ke sana ya. Nah kalau makin gede kan berarti itu which is
marginnya 20%-an tuh, agak tebal di situ. Nah itu good buat future developmentnya dia. Fundamentalnya sih gitu. Tapi kalau digoreng-goreng ya 3 hari ini volume meningkat sih. Could be. Resi 196, support masih 170 atau 72-an ya. Bevin. Ya, Bevin juga oke kan, karena relate di sektor finance dan multi finance-nya ya. Begitu kita lihat supportnya 1000 ya dekat sini sih, 1150, 1080, resist 1195, 1210 untuk Bevin-nya gitu ya. Kenapa banyak yang lihat Saratoga ya? So aja lah 1600-an ya. Tergantung dia story-nya apa. Sebagai holding company kan harus dilihat anak usahanya atau investmentnya ya, ada kenaikan atau enggak gitu kan. Target capek. Mahal nih ya, agak bolak-balik di situ aja ya. Mungkin ini salah satu yang masih ngaso nih. Ada dapat sentimen positif dulu dari sektor coal-nya ya. Pelan-pelan coal mungkin agak ada kenaikan, oil ada agak kenaikan kan dari tension di Timur Tengah situ. Jadi beberapa yang harus dilihat rencana ini ya, produksi batubara di Indonesia kan kayaknya 700 juta ton ya yearly, naik tipis lah ya, nggak sampai 10% dari tahun 2023. Sebenarnya in term of volume nggak terlalu ngaruh, mirip-mirip aja. Bumi juga targetin kan dia punya volume 80 juta ton ya per tahun, sebenarnya mirip aja dan somehow agak miss mungkin dari target biasanya. Nah tinggal kita mengandalkan kenaikan harga kan, karena kalau mengharapkan volume sama aja flat gitu. ESA ya technically ya kita lihat ya masih disupport aja ya, 550, 510 support, resist 600, 630 masih ya. Kalau yang kayak gini kan beli deket support aja lah, terus nungguin swing ke atas gitu. Nobu ceritanya mungkin sudah banyak, tinggal nunggu aja gitu kan. Volumenya tipis sih, agak-agak susah ya kalau begini. Beli pakai iman kalau gini. Rapat-rapat ya. Beberapa kalau yang rekomend secara technically kan teman-teman sebenarnya gampang ya, udah dibantu screening dari tim research gitu ya, jadi bisa dilihat, diterima ada beberapa pilihan gitu daily stock picknya yang teman-teman bisa pantau di situ. Jadi tinggal ada entry pointnya gitu, di mana gitu kan areanya, jadi bisa mempermudah tuh teman-teman. Cepin tadi kalau misalnya kita lihat estimate earning growth di tahun 2024 ya, termasuk sektor poultry itu salah satu yang seharusnya punya potensi naik ya. Cepin sendiri jelek sih itu ininya ya. Secara technical dia break 4950 kan dia break ya. Targetnya ke 46-an, kalau misalnya dia masih lanjut turun potensinya resistnya 5150 di situ. Jadi agak ya mending tunggu agak turun lagi gitu ya. Palang tanggung. Oke. Nah seharusnya besok kalau IHSG mulai agak
merah, masih merah pagi-pagi, mungkin menarik, bisa aja ada potensi rebound gitu di sore gitu ya. Jadi cukup menarik lah, orang kan juga mulai normally lagi marketnya, udah mulai udah lewat liburan gitu kan, mulai lagi atur portofolionya. Jadi beberapa yang tadi ya bisa dilihat. Oke, mungkin itu dulu ya, karena ini ada suara-suara kampanye di luar gitu, berisik banget jadinya. Oke, kita jumpa lagi hari ini. Cukup sekian, mudah-mudahan marketnya besok bisa kembali rebound cepet lah ya, nggak tembus di bawah 7.050 lah hopefully. Jadi balik lagi itu masih uptrend untuk the whole year. Target dari kita Trimegah Sekuritas di 7.800 untuk tahun 2024. Oke, sampai jumpa teman-teman semua, bye bye.